Baik. Ya, jadi yang kita lakukan sekarang kita menginstal web server yang kemarin sudah kita bahas ya. Biasanya ada dua ini besar, ada Apache dan Nginx ya, atau Nginx. Nah, kalau kita install ini harusnya kita bisa lihat sudah terinstall itu tandanya biasanya kita buka IP public kita, kemudian karena dia di port 80. Nah, sudah gini ya. Kalau udah kayak gini berarti sudah terinstall si web servernya. Ya, kemudian kita akan ganti ini ya, file di location ini menjadi indeks HTML-nya kita gitu ya. Oke. Caranya gimana? Mudah saja. Misalnya kita mau upload file tadi ya, country area tadi. Kita copy dulu, kita cek dulu ya filenya, katanya ada di cd/var, kemudian www HTML ya di sini. Nah, indeks HTML ini kita akan ubah ya. Jadi kita akan hapus, kemudian kita akan ganti dengan HTML punya kita sendiri gitu ya. Oke, berarti kita harus copy dulu gambarnya ke sini ya. Di folder kita copy menggunakan cp saja, tapi harus sudo karena ya dia udah di /var ya. Kemudian namanya tadi country area.png, kemudian di copy ke sini titik. Oke, kita sudah copy, si filenya udah ada di sini. Nah, kemudian kita edit index.html-nya, atau kita copy aja si indeksnya sebagai backup gitu ya, seperti ini. Kemudian ya kan harus pakai sudo ya. Nah, kemudian kita hapus, harus pakai sudo ya, dan kita bikin lagi ya. Oke, sederhana aja, misalnya kita punya tag HTML seperti ini, kemudian misalnya body ya, kita pakai header. Nah, nanti teman-teman juga bikin ya di web servernya masing-masing. H1 ya, judul misalnya data area country gitu ya, worldwide gitu ya. Oke, kemudian kita kasih spacing sedikit, dan kita coba source image kita tadi ada di country area.png ya. Nah, seperti ini. Seharusnya kalau kita refresh itu sudah update. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi masalah HTML-nya silahkan di code nanti ya. Static HTML sederhana aja, kita nggak pakai front end yang ribet-ribet gitu ya. Oke, jadi kita udah coba menginstal di VM ya. Bagaimana kalau kita mau punya lagi HTML page yang lain ya otomatis kita terjebak di satu VM saja gitu ya, di satu port saja 80. Kalau mau lagi ya kita bisa menggunakan virtual host ya, dan itu konfigurasinya cukup rumit ya. Ya dokumentasinya seperti ini, dan sebetulnya kita bisa dari satu IP server seperti ini, VM seperti ini, kita punya multiple ya website gitu lah istilahnya gitu ya, yang kita serve, tapi agak ribet gitu ya. Nanti kita akan compare ya gimana nanti mudahnya di Docker dan di sini gitu ya perbedaannya. Oke, seperti itu. Oke,
Jangan khawatir kalau belum mengerti, ya nggak apa-apa, kita sambil belajar aja. Ya kurang lebih seperti itu untuk yang ininya, dan nanti diupdate analisis dan insight-nya yang kemarin udah kita lakukan ya. Jadi kita sekali lagi saya ulang, kita sudah menggunakan beberapa itu ya. Oh ya, kemudian kode ini juga bisa kita upload ya. Mudahnya kita save ke HTML. Nanti dia akan nge-save seperti ini. Ya, kemudian kita upload lagi ke sini. Namanya untitled ya. Oke, si untitled.html kita upload. Nah, sudah ada ini ya, untitled.html. Terus kita lakukan hal yang sama. Kita copy lagi. Untitled.html-nya ke sini ya. Kemudian kita tinggal bikin link saja. Ya, gimana cara bikin link di HTML? Mudah. Tinggal pakai A ya, href untitled.html gitu ya. Oke, slash A, terus kita tulisannya misalnya kode saya gitu ya. Biasanya oke, saya belum harusnya pakai sudo ya. Nah itu, jadi saya ulang lagi. Oke, nggak masalah. Kita paste ke sini kode saya, klik di sini gitu ya. Oke, harusnya ketika kita buka lagi sini ada ini ya. Nah, kalau kita klik itu coding yang udah kita bikin tadi ya. Dan ini sudah publish ke internet gitu ya. Jadi karena kita udah menggunakan IP public gitu. Oke, seperti itu contohnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau mau balik tinggal ke sini. Harusnya ada link lagi ya dari HTML ini balik lagi ke situ ya. Tapi ya sudahlah. Kan itu hanya contoh ya. Misalkan nanti sekreatif mungkin dibikin analisis dan insight-nya apa yang sudah kita lakukan selama beberapa minggu ini menggunakan virtual machine gitu ya. Kita sudah install banyak aplikasi dan sudah coba banyak aplikasi juga. Baik, mungkin itu untuk pertemuan 13 kemarin lanjutannya. Kita lanjut lagi sekarang ke Docker ya. Jadi kita sudah lupakan, nggak dilupakan ya, kita sudah akan menggunakan virtual machine dan akan menggunakan cloud gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ini saya udah bikin 5 node ya. Oke, ini tulisannya masih node 1. Nah, jadi ini IP-nya. Silakan teman-teman SSH dengan menggunakan konfigurasi nanti yang saya akan bagi. Ini ya, jadi username-nya KKL1 itu untuk ketua kelompok 1 ya. Nah, di sini ketua kelompok 1. Nanti dari ketua ini ada satu orang PJ nodenya ya, yang nanti akan melakukan sebagai administrator utama di nodenya gitu ya. Dan nanti ketua 1, kedua, 3 dan sampai 4 ini dia menjadi anggota dari anggotanya gitu ya, gampang. Jadi ada representatifnya satu untuk nanti kita lakukan instalasi Docker bareng-bareng ya. Jadi username-nya ini sesuai dengan kelompoknya. Jadi kalau kelompok RA1 sama 2 berarti misalnya RA1 KKL1, KKL2-nya RB1 gitu ya. RA2 ini RB2 ya, dan selanjutnya juga gitu ya. Itu untuk node 1 kelompok 1 sama 2, node 2 kelompok 3 sama 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk passwordnya 123 ini, jadi kita tinggal melakukan SSH ke sana ya. Oke, silahkan lakukan SSH ke sini. Nah, silahkan di ini dulu atau saya share aja ya ke grupnya. Sebentar. Kita stop sharing dulu. Oke, itu IP-nya. Nah, silakan dibagikan oleh ketua kelasnya ya.
IP tersebut. Nah, cara connect-nya ya kita menggunakan SSH ya, SSH username gitu ya. Jadi setiap ketua kelasnya silahkan lakukan SSH. Nanti akan saya cek apakah sudah login atau belum ya. Saya bisa cek soalnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk koneksinya. Oke, caranya seperti ini, SSH user at IP node ya. Nah, kalau dia ketua kelompok 1, silakan ganti ini jadi kekel 1, kekel 2, kekel 3, kekel 4. Nah, ini IP nodenya ya. Tadi saya sudah bagikan nodenya sesuai dengan node masing-masing. Oke, silakan connect ke situ. Oke, ini sudah selesai ya. Si Jupyter ini kita akan jadikan pembanding aja nanti. Oke ya. Jadi saya udah punya node 1, node 2 sampai node 5 ini ya. Saya akan cek. Ini node 1 kalau nggak salah. Oke, node 1 belum ada yang login. Oke. Node 2 juga. Nah, node 3 sudah ada ya yang login dari IP ini. Kemudian node 4. Lumayan banyak ya. Saya harus cek satu-satu. Oke. Node 4 belum. Node 5 juga belum ya. Baru node 3 yang login. Dan kelompok 3 di node 3. Yang lain silakan login ya. Terutama PJ nodenya karena kita mau langsung instalasi Dockernya langsung ya gitu ya di situ. Oke, nanti kita akan menggunakan screen ya. Screen ini seperti apa? Bayangkan misalnya kalau misalnya di macOS atau di Windows itu ada window ya. Misalnya kalau kita buka file seperti ini kan ada window gini ya. Atau gampangnya kalau kita mau ada desktop baru seperti ini. Nah, itu ada disebutnya window gitu ya di dalam OS kita gitu. Nah, di command line interface pun ada ya. Kita bisa menggunakan aplikasi screen ini dan ini biasanya sudah terinstall default kalau di Ubuntu. Jadi kita nggak usah install lagi. Nah, untuk dokumentasinya itu ada di sini. Di sini ya. Nah, gimana caranya nanti saya akan demokan sedikit juga mungkin. Nah, yang penting teman-teman login dulu supaya saya bisa cek seenggaknya ada perwakilan yang nanti bisa untuk install. Oke, kelompok 2 sudah login di node 1, kakel 2. Yang ini belum ya, node 2 masih sepi. Node 3 juga udah login. Node 4 belum. Node ini duplikat ya. Di IP-nya beda. Ini loginnya sesuai dengan kelompoknya ya. Atau ini 3 orang yang berbeda satu kelompok. Nggak apa-apa sih kalau ini. Kalau misalnya mau juga. Tapi baiknya ada perwakilan dari kelompok lain juga ya. Oke, ada yang mengangkat tangan? Pak, maaf, ini izin bertanya. Ya. Kalau misalnya saya kelompok 9 kan itu tadi di IP ininya kan cuma sampai 4 ya, Pak. Itu saya gimana yang 9, Pak? 9 itu berarti di sini ya, di node 5 berarti kan? Berarti kelompok 1 RA atau RB?
Kalau RB berarti kakal 2 gitu ya. Kalau RA yang ganjil, ya RB yang genap berarti. Paham? Oke Pak, makasih Pak. Ya seperti itu. Silakan yang lain ini. Karena ini servernya nggak begitu bagus ya, maksudnya karena CPU-nya juga cuma 2 dan RAM-nya juga cuma 2 GB, jadi kalau mau pun nanti loginnya gantian saja gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau terlalu penuh juga servernya, bisa trafficnya terlalu banyak, itu juga nanti akan nge-lag gitu ya. Jadi perwakilan saja, yang penting pernah mencoba gitu ya. Gantian juga nggak apa-apa nanti. Oke, ini sudah 2 kelompok. Nah, yang node 2 ini masih sepi ya. Nah, ini udah cukup banyak yang login. Node 4 juga belum ada, dan node 5 sudah ada kelompok 3 dan kelompok. Oke. Sambil nunggu yang lain, mungkin saya jelaskan sedikit tentang screen ini ya. Jadi gimana? Saya demoin sedikit. Misalnya kalau kita mau lihat ada screen apa aja yang sedang jalan di soket kita. Oke. Kayaknya harus kita harus chmod dulu ya. Oke, kalau di node 1 saya rasa sudah bisa ya. Jadi untuk contohnya ini sudah ada screen di sini karena saya udah bikin ya. Jadi cara connect ke screen itu, screen baru itu ya screen gini aja biasa. Nanti jadi akan ada kayak gini. Jadi ini seperti window yang running di background gitu ya. Terus kalau kita mau quit dari screen-nya itu pencet Ctrl A terus D. Jadi kita akan detach dan attach ke si screen-nya. Nah, tadi saya udah bikin ya, dia namainnya itu default kalau kita nggak spesifikasikan. Jadi kalau saya mau masuk ke window itu lagi gitu ya, saya tinggal screen min X, terus nama nodenya ya, nama si sessionnya. Nah, kita masuk lagi ke sini ya gitu ya. Jadi kita bisa lakukan apa di sini, kemudian nggak mengganggu main screen kita gitu ya. Kalau kita mau quit, kita tinggal exit, itu terminating, nanti nggak akan ada lagi si screen-nya gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai sharing ya teman-teman. Jadi kalau nanti di screen ini teman-teman bisa langsung, kita bisa sharing seperti share screen gitu ya teman-teman, tapi ini menggunakan terminal ya. Nah, gimana caranya? Bagi ketua kelompok yang sudah login di ininya masing-masing, pertama kita harus pakai command ini ya. Jadi mungkin saya harus login ke node saya sendiri juga ya, sebentar. Tadi saya udah bikin node 0 untuk contoh. Oke, saya SSH ke sini. Bentar. Ini di oke. Kita rename dulu node 0 ya. Oke, nah ini node saya sendiri ya teman-teman. Nah, jadi kita akan coba instalasi. Pertama kita ubah dulu, karena ada error permission ya seringnya itu. Jadi kita fix dulu di sini. Jadi buka link ini. Nah, bisa di copy yang di bagian ini ya, chmod plus US ini. Terus di depannya kita tambahin sudo ya. Nah, kayak gini. Nah, sama yang ini juga kita copy. Linknya saya share di node masing-masing ya, di file ini. Nah,
Nah, silakan di copy, tinggal di cat aja linknya, kemudian nanti di copy ya. Nih, saya sudah sediakan. Ya, jadi saya harus lakukan berkali-kali ya. Gak apa-apa. Oke. Cukup cepat karena cuma 5 ya. Nah, silakan dibuka linknya, terus di copy yang bagian paling bawah dan ditambahkan sudo di depannya. Oke, kemudian gini. Nah, kalau udah, kita exit dulu, kemudian login lagi ya, teman-teman. Sebenarnya harusnya nggak usah juga nggak apa-apa sih, karena itu exitnya dari root ya. Nah, pertama untuk PJ nodenya, node 1, silakan lakukan yang tadi ya, 3 ini ya, chmod us ini sampai rminrf. Kemudian nanti kita akan bikin screen-nya ya teman-teman. Jadi cara bikin screen-nya tinggal kita screen aja. Nah, tapi kita mau pakai mode shared ya, sesuai dengan yang ada di sini. Nah, jadi screen min d min m min s ini untuk nama sessionnya ya, namanya share. Jadi setelah itu kita lakukan ini ya. Oke, jadi nanti harusnya ada yang namanya shared di sini ya. Jadi kalau saya cek di sini, setelah dibikin screen-nya harusnya ada. Nah, belum. Tapi memang di soket saya nggak ada, tapi seharusnya di soket teman-teman nanti keluar ya si shared ini. Karena itu bergantung dari usernya. Tapi kita nanti mau coba untuk sharing si screen ini gitu ya. Kemudian kita masuk dulu ke si shared ini. Nah, kita udah masuk, nanti biasanya tampilannya berubah jadi seperti ini. Kemudian nanti kita pencet Ctrl A, kemudian titik 2 ya, sampai ada tanda di bawah ini. Nah, kita ikutin ini ya, kita tambahin multi user on. Nah, sampai nanti multi user mode enable. Kemudian kita Ctrl A titik 2 lagi. Kemudian kita add semua usernya ya, dari kakel 1 sampai kakel 5 termasuk saya juga. Jadi kita HL add, kemudian nanti nama saya Riksa Medi, kemudian diulang lagi HL add kakel 1, kemudian diulang lagi Ctrl A titik 2 HL add kakel 2, kemudian diulang lagi HL add kakel 3 sampai kakel 4 ya. Oke, nanti kalau udah di add, seharusnya kita bisa connect ke share screen tersebut gitu ya. Untuk close-nya pakai Ctrl A D ya, untuk nge-detach, jangan di exit ya. Kalau di exit nanti screen-nya terminating ya. Oke, seperti itu. Oke, saya cek dulu node 1. Ini node 1 ketua kelompoknya siapa? Ketua PJ nodenya siapa? Kakal 1, 2, 3 atau 4? Silakan ditulis di chat supaya mudah saya. Oke. Kakal 1 ya, untuk node 1. Nah, karena nanti connect ke screen-nya itu kita menggunakan caranya seperti ini. Screen min X, kemudian nama usernya
slash nama sessionnya ya. Jadi kalau misalnya node 1 ini udah dibikin sama kakal 1, jadi harusnya screen min x kakal 1 slash shared ya. Nah, belum ada berarti ya. Ya, silakan permission error-nya diperbaiki dulu, kemudian nanti dilakukan itu ya. Supaya kita bisa secara interaktif. Oke, mungkin untuk si node 2 ini siapa ketuanya, ditulis ya PJ nodenya kakal berapa di chat ya. Kelompok 8 masuk kakal 3 dan node 4. Iya ya, 78 berarti node 4 kakal 3 ya. Kelompok ya 78 ya. Betul. Habis login kemana? Tadi setelah login buka link. Kita bisa akses si screen-nya dan kita bisa sama-sama demoin bareng-bareng di share screen itu. Makanya saya harus tahu itu ada di user apa ya. si screen yang dibikin itu ya. Makanya saya butuh tahu nama PJ tiap nodenya yang melakukan pembuatan screen tersebut. Pak, tadi pas waktu sudo itu diapain ya, Pak? Sudo yang ini ya. Sudo chmod ini di copy. Kemudian gitu ya. Nah, ada 3 line di sini yang kita lakukan. Tapi kita tambahkan sudo di depannya gitu ya. Di link yang tadi saya share itu, nah di sini ya, di bagian akhir banget ada masalah permission ini. Di kopinya mulai dari sini saja, chmod ini saja, dan rmin fr ini. Oke, agaknya kencang ya. Oke. Nah, belum ada ya si screen-nya. Karena kalau saya lakukan, nanti saya harus lakukan 5 kali dan itu buang-buang waktu ya. Oke, dan sekalian teman-teman nyobain juga bagaimana operasi di server kita. Oke, ada lagi yang kesulitan? Ya, silakan Jeremy. Pak, mohon maaf, saya ketinggalan Pak. Habis login kemana ya Pak ya? Ya, ke cat link.txt. Nanti ada URL, kemudian dibuka URL itu ya. Nah, yang ini. Nah, di URL ini, di bagian paling akhirnya ada 3 command yang harus dijalankan dengan menggunakan sudo ya. Jadi ini di copy dari sini, kemudian ini, dan ini. Nah, tapi nanti menggunakan sudo. Misalnya sudo chmod ini, enter. Sudo chmod 77 ini, enter. Kemudian sudo ini, enter ya. Pak, di sini ketika CMD saya ketikkan cat link.txt ini dia no such file or directory Pak. Apakah sudah login?
Sudah Pak, sini node 1 kan? iya Kelompok Pak. berapa? Kelompok 1 Pak. Kelompok 1. Saya bisa ya. Coba cd dulu ke home directory-nya, terus cat link.txt. Kalau mau pindah node, exit aja, nanti ganti aja. Jadi exit dulu, ketik exit. Terus nanti IP-nya ganti SSH lagi, tapi IP-nya IP node 2. Gitu ya. Jadi exit, maksudnya exit tuh ketik exit, nanti SSH